terus kita lakukan dan kita benahi terus-menerus. Ini alur proses perbaikan alat yang konvensional, Pak. Saya kasih tahu. Berapa meja? Alat rusak. Lapor dulu. Usernya lapor. Nih. Setelah dilihat, butuh komponen. Nih, kok coba lihat nih dari sebelah kanan ya, alur sistemnya. Dari user. Nih, lapor ke teknik. Teknik. Jadi berapa meja yang Anda lewati? Ini yang jadi masalah. Kita lihat dari usernya lapor. Lapor ke bagian unlock, unlock diterima, orang teknik datang ke sini. Ada dua, ada butuh komponen, cari dulu. Cari dulu komponen, ada di pasaran kita beli. Kalau tidak ada di vendor. Dari vendor ini nunggunya 3 bulan, alatnya rusak selama 3 bulan itu kita mau pakai apa? Dari vendor komponennya ada, begitu dibeli dipasang komponennya itu pasang tidak jadi karena kerusakannya bertambah. Itu jadi masalah. Kemudian dari sini jadi butuh lagi di RAB, dari RAB ke administrasi IPS, dari IPS ke penunjang. Satu meja ini butuh berapa hari? Kita hitung. Dari penunjang ke direktur. Direktur mengiyakan ke keuangan. Ke keuangan baru ke PPK. Dari PPK baru ULP 1 mengadakan. Diadakan di penyedia aja masih dilelang dulu. Dilelang dulu baru ke ULP 2. Baru ULP 2 baru diterima vendor di sini dilelang dikumpulkan ada bargaining tawar menawar. Begitu tawar menawar turun, user siap, kemudian pertanyaannya berapa nunggu lamanya? Baru dipasang, baru selesai. Ini 14 meja yang Anda lewati. Kalau satu meja 1 minggu, 14 kali 1 minggu sama dengan berapa? Pasiennya mau dikemanakan? Total cost-nya yang hilang berapa? Biaya pendapatan yang hilang berapa? Ya, total loss-nya itu ya. Ini adalah sistem. Nah, sekarang udah eranya digitalisasi. Ya, digital. Vendor dari user cukup klik. Masuk ke semua lini itu mendapatkan tahu bahwa ini ada laporan kerusakan. Dari diklik ini kemudian di dashboard IPSRS sudah muncul kerusakan pada laporan kerusakan. Dashboard IPSRS ngeklik thread kerusakan di sini pernah terjadi sebelumnya, maka akan diganti ini. Komponen ada di gudang, orang gudang sudah tahu IPSRS ngeklik, orang gudang sudah melihat, oh ada orang teknik butuh relay. Relaynya ada atau tidak, sudah kelihatan. User sudah senang, oh ada di gudang sudah ada relay. Baru setelah ada relay, di sini sudah kelihatan begitu diperbaiki langsung selesai, klik selesai di QR atau barcode, semua sudah lihat tersenyum semuanya. Respon time rumah sakit ternyata 30 menit menyelesaikan masalah. Tidak perlu bicara saya yang pintar, tidak perlu bicara saya yang rajin. Manajemen sudah melihat track record seseorang. Oh iya, ini layak menjadi kepala IPS ini namanya Mr. X itu misalnya seperti itu udah langsung kelihatan prestasi seseorang kelihatan. Apabila ternyata komponennya harus ke vendor, respon time vendor langsung kelihatan. Kapan dimintai informasi, kapan menjawab, kapan memberi penawaran, harganya bargaining berapa lama, nunggu komponen berapa lama, kinerja vendor langsung kelihatan. Ini sistem. Tujuannya apa? Teknik tidak melaporkan, lupa melaporkan 1 tahun. Di bagian akuntansi sudah kelihatan memperbaiki pesawat Ronsen X. Salam 1 tahun ini sekian rupiah. Dalam 4 tahun terakhir sekian rupiah. Itu sudah termasuk adalah variabel cost yang dikeluarkan. Pola tarifnya akan seperti ini. Nggak capek. Anda nggak pusing membuat laporan. Kalau Anda harus memberikan laporan, diklik di aplikasi pelaporan. Sudah langsung muncul. Itu sistem. Nah, hal seperti itu nanti ada yang lewat ini Pak Hamzah. Gunakan AMS gitu Pak. Tapi saya nggak berani ngomong, nggak dengar ya Pak Hamzah ya. Dengar Pak, dengar. Itu ya. Nah, itu adalah sistem. Jadi dari proses perencanaan pengadaan barang,
High technology assessment sudah ada di sistem itu, sampai pola tarif yang layak berapa, BEP akan pulang berapa lama, kemudian lifetime berapa, biaya fixed cost variable cost sudah ketemu, pola tarifnya akan sekian rupiah. Itu sistem. Sehingga apa? Yang membutuhkan aplikasi data peralatan medis itu bukan IPS saja. Tapi user butuh, manajemen butuh, SDM butuh, akuntansi butuh, ULP butuh. Semuanya butuh yang saling terintegrasi untuk menentukan mana alat yang cocok di rumah sakit ini. Itu sistem. Jadi jangan berdiri sendiri-sendiri. User punya aplikasi sendiri, IPS sendiri, nanti bahkan akuntansi sendiri. Mengintegrasinya bagaimana? Yang jadi direktur bingung, mah suruh analisis ini, minta laporan teknik dianterin, diedit dulu. Enggak model lagi seperti itu. Sekarang sudah harus sistem yang bekerja. Baik, kita lanjutkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita kalau ada yang mau ditanyakan, kami dengan senang hati, mudah-mudahan kami bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Silakan Pak Amsah untuk bisa dilanjut. Terima kasih Pak Kuat. Kita aplaus Pak Kuat. Pak, ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Mungkin ada yang langsung bertanya ke Bapak itu. Ada yang di chat. Oke, saya jawab yang tanya ke saya dulu. Ya, boleh. Tadi yang tanya ke saya salah satu grounding sudah saya jawab, mudah-mudahan